Halo Itera Friend, dan selamat datang kembali di acara Lentera. Lebih kenal dekat dengan Itera. Saya Dimas Aprilian dan rekan saya Aisyah Fira. Dan pada episode kali ini kita bakal kenal lebih dekat dengan program studi apa sih? Yang katanya sih terkenal sama rumus dan persamaannya. Itera Friends tahu nggak program studi apa tuh? Ya, program studi fisika. Dan buat Itera Friends kalian yang pengen kenal lebih dekat dengan program studi fisika, ayo ikutin kita. Halo Itera Friends, nah hari ini kita mau cari tahu tentang program studi fisika karena hari ini kita udah bersama Bapak dosen dari program studi fisika yaitu Bapak Viko. Halo Ya, Bapak. halo, Mbak. Mungkin bisa perkenalan dikit Pak? Baik, nama saya Viko Lutfi Hikmawan, saya dosen fisika, saya keahliannya di fisika bumi. Nah hari ini kita mau ngobrol-ngobrol dikit ya Pak tentang Boleh. program studi ini karena banyak banget nih yang mau daftar di program studi fisika. Sebelum mereka masuk tuh kira-kira apa sih Pak yang perlu mereka tahu nih tentang program studi fisika? Ya, jadi program studi fisika secara umum mempelajari fisika seperti di SMA pada umumnya, tetapi lebih mendalam, Mbak. Jadi lebih mendalam dan kemudian fenomena alam yang ada di alam semesta ini kemudian sebenarnya dipelajari, dituangkan dalam persamaan matematis yang kemudian digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di alam semesta ini, apa yang akan terjadi selanjutnya, dan apa yang sudah terjadi, memprediksi apa yang sudah terjadi di masa yang lampau, seperti itu. Terus kemudian sejarah fisika sendiri merupakan prodi tertua, salah satu yang tertua di fisika ITERA, di ITERA. Berdiri di 2012, pertama kali melaksanakan kuliahnya di ITB Jatinangor, kemudian baru pindah di 2015 di sini, dan alhamdulillah sekarang fisika sudah mendapatkan akreditasi B dari BAN PT, seperti itu. Jadi fisika ini udah cukup lama ya di ITERA Pak? Iya betul, Udah sudah cukup akreditasinya lama. B juga. Nah kalau di sini bisa dilihat Pak, ada fasilitas-fasilitas apa aja sih Pak di sini? Kan kita lihat ada alat-alat kayak gini. Oh iya, untuk fasilitas sebenarnya ini salah satu dari 7 lab yang ada di Fisika ITERA. Fisika ITERA sendiri ada 7 lab, 4 lab fisika dasar karena nanti ada fisika dasar 1, fisika dasar 2, kemudian ada lab untuk penelitian ya. Ini eksperimen lanjut. Eksperimen lanjut jadi berkaitan dengan fisika modern karena tadi ada fisika dasar, kemudian ini ada fisika modern juga yang menunjang penelitian dosen-dosen. Ada lab fisika bumi seperti saya di KK Fisika Bumi, kelompok keahlian fisika bumi, lab fisika material, kemudian ada lab instrumentasi dan teori, seperti itu Mbak. Oke, kalau misalnya Pak mengenai sistem perkuliahan di Fisika ITERA, kalau calon mahasiswa baru tuh nanti akan mengalami sistem perkuliahan seperti apa Pak? Mahasiswa baru akan mengalami perkuliahan. Jadi kebetulan Mbak, Fisika ITERA ini kemarin dapat jadi pilot project, mendapat hibah dari Dikti untuk mengembangkan MBKM dan salah satunya dari fisika. Kemudian kita akan menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang mana nanti mahasiswa memperoleh kebebasan untuk memilih apakah kuliah di sini atau kuliah di luar. Jadi bisa magang, bisa program magang selama 1 semester atau mungkin 1 tahun, tergantung keinginan dia. Begitu juga ke masyarakat, KKN dan seterusnya, seperti itu. Jadi yang Kampus Merdeka tuh baru tahun ini atau gimana Pak? Mulai semester ini. Mulai semester ini. Iya, mulai semester ini kebetulan di fisika sudah ada MOU dengan LIPI, PTL Nusa, PT Telkom yang sudah bersedia yang mau menerima. PT Telkom dalam hal ini adalah Antares, Habibie Garden dan beberapa PT yang lainnya, seperti itu. Oke, kalau lulusan-lulusan di sini biasanya prospek kerjanya itu seperti apa Pak? Ya, mungkin yang perlu diketahui adalah fisika kan ilmu basic ya, fisika basic. Jadi sebenarnya bisa kemana saja. Kalau Mbak sekarang tahu berita kan Menteri Kesehatan juga dari fisika gitu ya. Nah, dari fisika itu bisa ke lab, maksudnya ke institusi penelitian seperti LIPI 8, Batan dan seterusnya. Bisa juga ke perusahaan-perusahaan. Beberapa mahasiswa, beberapa lulusan kami juga bekerja di perusahaan. Juga ada kemarin bekerja di misalnya PT El Nusa seperti itu. Makanya kita kemarin menggandeng dia, yang bersangkutan untuk MBKM ya, untuk program MBKM itu. Nah, ada juga yang misalnya beberapa lulusan kami
disiapkan untuk jadi dosen gitu. Untuk jadi dosen ITERA juga ada, dan beberapa menjadi pendidik seperti itu bisa juga. Berarti memang cukup luas prospek kerja yang ada di fisika ITERA ini. Nah Pak, setahu aku di ITERA kan ada fisika, ada juga teknik fisika. Kalau cara umumnya perbedaannya itu apa sih Pak? Kalau fisika kan basic science, ilmu dasarnya lebih ke arah kalau misalnya kita harus tahu apa yang ada di dalamnya. Artinya kita kenapa seperti ini kita harus tahu. Kalau misalnya teknik lebih ke rekayasanya, tidak mau tahu apa yang ada, itu yang penting langsung penerapannya. Tetapi memang mungkin di Indonesia teknik fisika dan fisika jadi agak susah gitu ya, agak susah dibedakan karena memang sama-sama ada fisikanya seperti itu. Oke, yang terakhir nih Pak, mungkin Bapak ada pesan atau ada yang mau disampaikan untuk para calon mahasiswa sebelum mereka masuk di fisika ITERA? Baik, pesan saya adalah jangan ragu untuk bergabung dengan kami ke Fisika ITERA, karena Fisika ITERA memiliki pengajar yang mumpuni. Kita memiliki 5 doktor, 9 kandidat doktor, dan total 17 dosen dari keseluruhan di fisika. Kemudian juga peralatannya lengkap tadi seperti 7 lab, kita punya 7 lab, dan kemudian ada beberapa alat yang bagus dan terbaru, keluaran terbaru seperti itu. Oke, terima kasih Bapak udah ngobrol-ngobrol sama kita. Nah, buat ITERA Friends jangan kemana-mana dulu, karena abis ini kita bakalan ngobrol lagi sama mahasiswa dari fisika. Bye! Halo ITERA Friends, dan kali ini, kalau tadi rekan saya sudah mewawancarain dosen dari Prodi Fisika, dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Himpunan Mahasiswa Fisika dengan Bang Bayu Nanda. Halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Oke Bang, kalau tadi udah bincang-bincang dengan dosennya, kali ini kita mau wawancara dengan mahasiswanya nih Bang. Iya. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih Bang, pertanyaan yang mungkin paling sering ditanyakan gitu. Apa sih alasan Bang Bayu berkuliah di ITERA ini? Oke, alasan kuliah di ITERA ya. Jadi kalau untuk alasan sendiri kuliah di ITERA, saya melihat peluang ya. Peluang di ITERA ini cukup bagus. Maksudnya prospek kedepannya itu bagus gitu. Khususnya karena dari ITERA ini sendiri kan berfokus pada kajian di Pulau Sumatera gitu kan ya. Nah, kenapa saya milih Prodi Fisika sendiri? Alasan saya milih Prodi Fisika itu saya dari SMA benar-benar suka sekali pada mata pelajaran fisika khususnya. Jadi saya benar-benar tertarik pada fisika murni. Karena fisika sendiri itu kan mempelajari tentang gejala-gejala alam lah. Nah, gejala alam itu berupa dalam lingkungan sekitar kita gitu. Jadi untuk kedepannya itu bakal bagus buat saya sendiri untuk ngembangin diri saya gitu. Jadi benar-benar tertarik pada mata pelajaran fisika. Terus kemudian akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Fisika ITERA gitu. Wah, berarti Bang Bayu ini salah satu mahasiswa langkah ya? Iya. Karena untuk orang-orang yang suka fisika itu tergolong sedikit gitu Bang. Karena kan satu mungkin dari kesulitan belajarnya, Iya. dan juga mungkin dari banyaknya rumus yang harus dipelajarin di fisika nih Bang. Dan setelah Bang Bayu jadi mahasiswa ITERA nih Bang, apa sih serunya kuliah di ITERA ini? Oke, kalau untuk serunya kuliah di Fisika ITERA ya, karena dari Fisika ITERA sendiri mulai dari fasilitas praktikum segala macam itu sudah mulai lengkap. Terus kemudian dari dosen staf pengajarnya itu benar-benar dosen yang sudah mumpuni di bidangnya gitu. Karena banyak sekali dosen-dosen dari misalnya dari dosen dari ITB, kemudian dosen dari Fisika ITERA sendiri itu sudah banyak lulusan-lulusan dari gelar doktor gitu. Jadi dari dosen sudah survive, kemudian kemudian dari segi praktikumnya itu sudah mulai bagus gitu, sudah mulai lengkap alat-alatnya. Jadi seru banget untuk kuliah di Fisika ITERA gitu. Kalau untuk dari materi kuliah sendiri nih Bang, jadi kan banyak calon mahasiswa baru nih yang nggak tahu kira-kira bakal belajar apa sih di program studi fisika ini. Nah, dari materi kuliahnya itu apa aja Bang? Untuk materi kuliah sendiri di Fisika ITERA, karena kan memang dari pertama kita masuk semester 1, semester 2 itu kita masuk ke tahap persiapan bersama atau TPB nih. Nah, kemudian untuk masuk ke semester 3 sampai selanjutnya semester 8 kita udah masuk ke Prodi. Jadi di Prodi itu banyak sih mata kuliah fisika yang kita pelajari. Sebenarnya kita udah pelajari di waktu kita di SMA, tetapi
di sini tuh kita lebih belajar tentang konsep lebih dalam tentang konsep fisikanya gitu. Mulai dari kayak apa namanya termodinamika, kemudian mulai dari mata kuliah fisika kuantum, kemudian mata kuliah fisika dasar, itu benar-benar kita pelajari di sini gitu. Kalau untuk dari praktikumnya sendiri nih Bang, di program studi fisika ini ada praktikum apa aja Bang? Untuk praktikum sendiri kita di fisika ITERA ini ada praktikum eksperimen fisika. Jadi di eksperimen fisika kita mau belajar tentang misalnya kayak interferometer Michelson gitu. Jadi banyak sekali yang kita pelajarin di praktikum fisika eksperimen fisika ini gitu. Oh. Kalau misalnya tadi kan saya nanya nih Bang soal akademik nih, dari materi dan praktikum. Kalau kegiatan non akademik kayak dari himanya itu apa sih Bang kegiatannya Bang? Oke, dari himpunan sendiri ya, Himavi ITERA namanya. Jadi di Himavi ITERA sendiri untuk tahun ini alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua himpunan. Jadi di sini banyak yang kita pelajarin di non akademiknya gitu. Jadi di Himavi ITERA ini mempunyai program kerja tentang salah satunya kita buat acara tentang Olimpiade Fisika. Nah memang sasarannya itu buat siswa-siswa SMA dan MA, dan alhamdulillah tahun ini kita udah tingkat se-Sumatera gitu. Dan mungkin kedepannya bisa kita kembangin untuk Olimpiade Fisika ini tingkat nasional gitu. Jadi banyak sih kegiatan Himavi yang menuntun kita buat aktif di organisasi. Tuh, untuk kita referensi kalian, jadi kalau misalnya kalian ya masuk ke program studi fisika ini, kalian itu nggak berfokus hanya di akademik gitu. Ya, benar. Tapi banyak juga kegiatan non-akademik yang bisa membantu kalian untuk kedepannya, kayak bisa berkomunikasi, Ya, bikin sebuah event berarti ya Bang. Benar. Berarti nggak, kalau misalnya kalian berpikir fisika itu kayak, monoton, belajarnya rumus, tapi enggak, kalau di sini kalian itu belajar banyak hal, nggak cuma dari akademik, namun juga di non-akademik. Iya, benar banget. Nah, Bang Bayu, sebagai mahasiswa itu kan, apalagi Bang Bayu ini salah satu mahasiswa tingkat akhir nih. Iya, benar. Apa sih kesulitannya selama berkuliah di ITERA ini, Bang? Oke, kalau untuk kesulitan kuliah di sini, di Fisika ITERA ya khususnya, pastilah kita sebagai mahasiswa yang namanya sedang menempuh pendidikan ya, pasti ada sedikit kesulitan atau kendala yang kita hadapin mulai dari mata kuliahnya. Jadi kalau untuk Fisika ITERA sendiri memang ada beberapa mata kuliah yang menurut saya pribadi itu berat, misalnya kayak fisika kuantum, kemudian ada mekanika dasar, kemudian ada fisika zat padat, itu benar-benar salah satu mata kuliah yang menurut saya berat gitu. Tapi itu semua tidak terlepas dari usaha kita. Jadi walaupun mata kuliah itu berat, asalkan kita masih berusaha untuk belajar, kemudian apapun yang dosen kasih terus kita pelajarin, kita review lagi gitu, itu bisa jadi kita bisa survive kok. Karena saya sendiri memang tergolong mahasiswa yang bisa dibilang nggak terlalu pinter lah, tapi ketika kita punya usaha, kita bisa survive untuk kedepannya gitu. Oh, berarti kalau misalnya kita memiliki sebuah kekurangan kayak kita ini harus ngulang-ngulang terus berarti ya Bang, jangan bosan belajar gitu. Bener banget, iya. Kalau dari tadi kan kesulitan nih, di program studi fisika ini mata kuliah apa sih yang Abang sukai? Untuk mata kuliah sendiri, karena kan memang di Fisika ITERA sendiri ini ketika kita udah semester 4 ya, semester 4, semester 5 dan seterusnya, kita bakal dibagi menjadi beberapa kelompok kalian gitu. Jadi di Fisika ITERA ini sendiri mempunyai 2 kelompok kalian ya. Yang pertama itu fisika teori kebumian, terus yang kedua itu fisika material dan instrumentasi. Nah, saya sendiri itu tergolong ke keahlian tentang fisika material dan instrumentasi. Jadi di sini mata kuliah yang saya pelajarin yang tentang instrumentasi. Jadi untuk udah mulai semester 5 sampai seterusnya kita lebih fokus ke KK yang kita ambil gitu. Nah, untuk mata kuliah yang saya suka tentang instrumentasi mungkin ada elektronika lanjut, kemudian ada sistem kendali, terus mikrokontroler dan antarmuka itu karena di situ kita belajar tentang nggak cuma tentang kendali, kita juga belajar tentang sensor-sensor dan segala macam. Tapi itu di keahlian tentang instrumentasi dan material. Tapi kalau misalnya kita ngambil ke material atau ke teori ataupun ke kebumian itu beda lagi. Jadi kita lebih dispesifikin lagi gitu. Oh, lebih dikerucutkan bakal kemana fokusnya lagi, gitu ya Bang. Jadi fisika yang pertama kita masuk itu masih cangkupannya masih cukup luas, terus kemudian dikerucutin lagi jadi lebih kompleks lagi gitu. Oh, begitu tuh ITERA Friends. Jadi ini udah ada spoiler dikit nih dari Bang Bayu untuk beberapa mata kuliah yang ada di Fisika ITERA.
Bang, apa sih harapan Abang untuk ITERA kedepannya dan juga untuk fisika kedepannya? Oke, untuk harapan kedepannya untuk khususnya untuk ITERA ya, harapan kedepannya semoga ITERA bisa menjadi salah satu perguruan favorit, perguruan tinggi negeri favorit, khususnya di Indonesia ya. Karena memang yang saya hadapin beberapa ke belakang ini itu ITERA sudah mulai aktif ya, udah mulai aktif lagi ke depannya. Jadi harapan saya ke depannya ini mulai dari akreditasi mulai lebih ditingkatin lagi, terus kemudian ITERA bisa bersaing sama perguruan-perguruan tinggi negeri lainnya, misalnya kayak ITB, UI, UGM segala macam, kita lebih bersaing lagi. Terus kemudian kalau untuk fisika sendiri, karena memang fisika ini kita belajarnya tentang alam yang ada di sekitar kita ya. Jadi harapan saya untuk teman-teman yang bakal masuk ke perguruan tinggi negeri, jangan takut untuk mencoba gitu, khususnya dari prodi fisika, karena memang yang kita pelajari itu yang ada di alam sekitar kita gitu. Itu sih. Oke Bang. Oke, mungkin kita ke pertanyaan terakhir nih Bang. Apa sih pesan Abang untuk calon mahasiswa fisika 2021 ini Bang? Oke, kalau untuk pesan dari calon mahasiswa fisika, jadi teman-teman ketika punya mimpi jangan takut untuk dikejar gitu. Kalau misalnya terkendala masalah biaya, alhamdulillah untuk ITERA sendiri itu mempunyai banyak cabang beasiswa, mulai dari bidik misi, kemudian ada Pemprov, kemudian ada billing, terus kemudian ada BI dan segala macam. Jadi kalau misalnya untuk kendalanya masalah keuangan, insya Allah ITERA bisa bantu ketika kita bisa mendaftarkan diri sebagai penerima calon beasiswa gitu. Jadi kalau untuk mempunyai mimpi, jangan takut untuk dikejar gitu. Wah, berarti kalau misalnya kalian punya mimpi itu jangan nyerah gitu. Iya, jangan nyerah untuk. Kalau misalnya kita tuh ada kemauan pasti ada jalan. Ada jalan, gitu. benar banget. Dan juga di ITERA tuh kayaknya udah banyak banget gitu kan Bang untuk ngebantu kita kalau misalnya kesulitan di ekonomi. Selagi kalian mau cari beasiswa, di ITERA itu ada banyak banget. Iya, ada banyak. Oke, mungkin itu aja Bang bincang-bincang kita hari ini. Makasih Bang Bayu untuk waktunya. Semoga segera lulus. Amin. Dan diperlancar untuk skripsinya. Amin. Mungkin itu aja bincang-bincang kita hari ini dengan Bang Bayu. Dan kita juga masih banyak lagi nih hal-hal yang bakal kita jelasin tentang program studi fisika ini. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman. Terima kasih. Nah, gimana ITERA Friends? Sudah kenal lebih dekat kan dengan program studi fisika? Dan buat kalian ITERA Friends yang masih kepo dan pengen tahu tentang program studi fisika, bisa langsung dicek di websitenya fi.itera.ac.id. Dan di Instagram mereka di fisika_itera. Saya Dimas Aprilian dan rekan saya Aisyah Fira. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.